Tuhan persoalan. Biarlah berjumpa dengan Engkau dalam ujian, dalam firman, dalam doa Tuhan, dan mereka pulang tidak sama lagi. Kuduskan kami hamba-hamba-Mu, para pengurus Tuhan dan pelayan, supaya kami layak menjadi saluran kuasa kerajaan Tuhan. Dan kami sudah Puji nama Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, kita masih diberikan kesempatan sama Tuhan. Boleh datang kepada Tuhan. Biarlah waktu ini kita persembahkan untuk Tuhan. Kita akan memuji dan menyembah nama Tuhan. Seperti rusa yang haus rindu akan sungaimu, hatiku tak tahan menunggu. Nyanyikan seperti pujian ini, nyanyikan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, dan kita memberikan penyembahan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya.
selalu roh sukacita mendalam hati kami semua Tuhan. Tuhan bertata dalam puji-pujian kami, dan saat Engkau bertata dalam puji-pujian kami. Yang sakit akan berkata, aku sudah sembuh. Yang terikat terpelebuhan akan dibebaskan dalam nama Yesus. Dan kami semua yang ada di sini akan dilawat Tuhan, akan dipulihkan Tuhan. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan, amin. Katakan, haleluya. Tuhan kita luar biasa, amin. Biarlah hidup kita suka-sukanya Tuhan, amin.
Haleluya. Amin. Ayo sampai dulu ya. Sudah sampai? Sudah capek apa belum? Belum. Belum. Yang belum boleh berdiri, yang capek boleh duduk. Sing muda-muda berdiri. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman
Yesus baik, amin. Oleh sebab itu kita datang bersukacita, bersukaria, biar nama Tuhan dipermuliakan, amin. Mari kita mempersiapkan hati kita, Tuhan mau berbicara sama kita. Jangan ada yang ngobrol kiri kanan, buka HP, tetapi fokus sama Tuhan. Tuhan mau berbicara sama kita, amin. Mari kita sambut firman Tuhan dengan satu pujian. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dan tempat saya serahkan. Shalom. Hari ini ada yang berulang tahun, makanya siap-siap ada kuis berhadiah. Kemarin ada oma kita, Oma Ekni Sugiono, ulang tahun juga 85 Oma Ekni. Terus sekarang Oma juga 77 tahun. Tepuk tangan untuk Oma Adi. Bonus itu ya. Tapi diperingati orang-orang yang sudah umur gini harus siap-siap sewaktu-waktu dipanggil Tuhan. Nah. Itu dia ya, karena sudah melewati bonus ya. Jadi nanti kita ada doa untuk ulang tahun. Dan Oma yang berulang tahun hari ini siapkan 3 kuis berhadiah angpau. Nah, lumayan kan? Salah satu hadiah dari saya, tebak judul lagu, gampang sekali.
Ya, kalau tahu langsung tahu. Oke, kita lihat firman-nya. Topik firman tentang janji Tuhan. Kita akan melihat kenapa ya ada orang-orang hebat di Alkitab karena mereka pegang janji Tuhan. Kita baca ya. Lagu tadi nyanyiannya itu di Raptan 3. Lihat fotokopinya, pastikan semuanya ikutin khotbah saya 30 menit, semoga sudah selesai. Ratapan pasal 3 kita baca bersama, tak berkesudahan seperti lagu tadi. 1, siap ya? 2, 3, baca. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan Tuhan. Itu ayat janji Tuhan ya. Jadi kita mau belajar apa rahasianya orang-orang hebat. Mereka didatangi Tuhan, dikasih janji, terjadi. Kita pun kalau sudah kayak Oma 77 tahun, Oma Ekni 85 tahun, harus bisa bersaksi tentang A, B, C, D, E, janji-janji yang sudah terjadi. Mari kita lihat pendahuluannya. Apa tujuan firman sore hari ini supaya kita mengalami 2T ini? Janjinya terjadi, lagunya gini. Oleh karena kemurahan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Tidak semua orang yang dengar janji pernah ngalami benar-benar terjadi. Tapi yang Tuhan mau kita bisa ngalami, ya, bagaimana Tuhan berjanji A terjadi, janji B terjadi. Bahkan yang kedua, tujuannya ya, bagaimana kita mengalami janji Tuhan terbukti. Juga ada lagunya ya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Anak cucu kita kepingin melihat oma opanya, papa mamanya, bukti Tuhan menyayangi papa mama mereka. Ya, anak kita jangan terlalu banyak di khotbah anak zaman sekarang, gak suka. Dia lebih suka melihat buktinya. Ya, rajin ke gereja, ke aglo, mana buktinya gitu ya. Tuhan baik sama kita opa-opa. Nah, saya akan melihat, untuk saya mengajak, mendorong kita menjadi, bahasa Inggrisnya promise keeper, pemegang janji. Abraham adalah promise keeper. Dia dapat janji pada usia 75 tahun. Walaupun nunggu 25 tahun, akhirnya janji dia menggendong anaknya sendiri, bukan anak orang lain, terjadi. Tuhan bilang anakmu akan begini Abraham, akan begini Abraham. Dia nunggu 25 tahun, terjadi. Ada orang yang bernama Yusuf. Di usia muda 17 tahun dapat janji, kamu akan menjadi penguasa. Nanti kakak-kakakmu, orang tuamu akan sujud menyembah kepada. Dia pegang bertahun-tahun, dan setelah menunggu 13 tahun terjadi. Ada lagi orang hebat namanya Daud, sudah diurapi tapi belum langsung jadi, tapi Tuhan janji engkau akan menjadi raja Israel. Dia tunggu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun sampai 15 tahun. Nanti kita akan belajar kenapa harus nunggu janji Tuhan di bagian terakhirnya. Mari kita melihat ya, yang terakhir di bagian pendahuluan. Baca bersama saya. Ada rahasia bagaimana oma-opa saya, kita semua bisa mengalami itu terjadi, itu terbukti. Ternyata ini dia rahasia. Kita baca ya. Ternyata janji Tuhan itu bersyarat. Kasih Tuhan, saya sering ngajarkan ini ya, kita ulang ya oma-oma. Kasih Tuhan tidak ada syarat. Kita cantik gak cantik, kaya, miskin, bodoh, pinter, hitam, putih, disayang sama Tuhan. Tapi soal dia berjanji itu ada syaratnya. Ada syaratnya. Ada orang sedang putus asa, ya, melihat anaknya kok nggak pinter-pinter. Dia bilang gini, nah, papa janji. Kalau nanti kau terima rapor, kamu dapat 8 saja matematika, dapat 8 saja bahasa Inggris, papa belikan handphone yang merek apapun papa beli. Jadi papanya berjanji akan berikan handphone, tapi syaratnya harus dapat nilai berapa? Sama kayak papa di surga. Waktu dia berjanji,
Contohnya ya, John Leggy dapat janji Mazmur 133, kamu jadi pendeta, gak usah ngejar amplop, gak usah kejar khotbah, gak usah kejar undangan, duduk di rumah pun aku bisa perintahkan berkat datang, kamu gak usah kejar uang kejar kamu. Saya baca, ada syaratnya, harus rukun. Mazmur 133, kesanalah Tuhan akan memerintahkan berkat. Saya pegang janji 133. Saya harus rukun sama istri saya, Ibu Yanti. Gak boleh bertengkar, gak boleh bengkerengan. Gak boleh bokongnya sini, satu sini, gak boleh. Saya sama anak, sama mantu harus rukun. Saya sama pengurus aglo harus rukun. Baru terjadi. Waktu saya berusaha rukun sama pengurus aglo, baik-baik, manis-manis, saya diberkati. Gak khotbah pun, uangnya datang sendiri. Itu luar biasa ya. Opo mana? Kadang-kadang saya lagi diem, tiba-tiba Ibu Erni keluarkan dompetnya merah-merah gini-gini. Saya langsung itu loh. Jadi waktu saya dapat firman, ya, bagaimana supaya saya sebagai suami tidak terhalang, doa apa saja, mau ke sana bisa, mau ke sini bisa, mau beli ini dapat, mau beli ini dapat. Tuhan bilang ada syaratnya John Leggy, kamu harus menghormati teman pewarismu namanya Yanti Leggy. Jadi saya nggak boleh menghina. Teman saya sukses, dia menghina istri. Semoga nggak ada di sini ya. Dia sukses, dia bilang istriku sini. Kamu lihat anakmu di konglomerat, nih kaya berhasil. Tapi saya tanya sama kamu, seandainya kamu tidak menikah sama saya, kamu menikah sama mantan pacarmu yang akhirnya jadi tukang beca, yang ini jadi bandar narkoba, kira-kira kamu bisa enggak? Kalau kamu tidak menikah sama aku, kamu bisa bahagia kayak gini? Bagi saya itu penghinaan seorang suami. Suami berhasil gara-gara ada istri yang hebat. Yang setuju katakan amin. Meremehkan. Tapi karena saya mau 1 Petrus pasal 3 doa tidak terhalang, saya memenuhi syaratnya. Ayo kita lihat, ada 3D sebagai syarat untuk kita bisa melihat janji Tuhan terjadi, janji Tuhan terbukti. Nomor D pertamanya Markus pasal 5. Kita baca. Bapak Ibu lihat fotokopinya, baca Markus pasal. Mana Ibu? Tolong Ibu Fitri punya kertas. Mama ada kertas ini kurang. 1 Markus pasal 3. Ini ayat hebat ya. Kita baca ya. Ini ada kurang. Ibu Erni belum dapat. Saya bacakan ya. Markus pasal 5. Tetapi ketika dia berjumpa dengan orang yang bernama Yairus, dia sedang takut karena anaknya sakit. Tiba-tiba dia kepingin nolong, Tuhan Yesus sudah setuju mau tolong, datanglah ayat ini. Kita baca ayat itu. Tetapi ketika orang-orang bisik-bisik ini, jangan bikin repot guru. Anakmu yang kamu bilang sakit sekarang sudah mati, jadi gak perlu guru datang. Yesus jawab ayat ini. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka, orang-orang yang kasih laporan itu, dan berkata kepada Yairus kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Dia sudah gak bisa lagi memikirkan, hanya takut. Tapi kata-kata ini menyelamatkan Yairus. Saya pertama kali dengar dan baca ayat ini 40 tahun yang lalu. Ya, gak pernah baca Alkitab. Tiba-tiba saya mau masuk sekolah Alkitab, tidak ada sponsor, tidak ada donatur. Di Kota Batu, tiba-tiba ada seorang hamba Tuhan. Ketika saya mau berangkat ke asrama, mau masuk, padahal sudah punya peraturan, hanya orang yang punya penanggung jawab kasih makan. Siapa yang biayamu saya pikir jadi pendeta itu gratis. Jadi saya dalam ketakutan harus berangkat hari hanya ke sekolah Alkitab. Pisati, datanglah ayat. Dia bilang, ayo kita nyanyi satu nyanyian. Semoga Bapak Ibu tahu lagu lama ini. Dari ayat ini, percaya saja, percaya saja, semua pasti jadi. Percaya saja. Satu kali nyanyi saya belum mengerti. 2 kali lagi, percaya saja,
berkali-kali dinyanyikan, baru saya didoakan selamat berangkat jadi hamba Tuhan. Soal kamu makan, minum apa di asrama itu bukan urusan kamu. Kalau engkau dipanggil Tuhan, pasti Tuhan menyiapkan uang sekolahmu, uang makanmu. Berangkat. Saya tiba-tiba punya iman yang sangat sederhana. Yes. Dan setelah saya kuliah sekian tahun, saya tamat tidak ada hutang 1 rupiah. Hanya karena iman yang simple. Kenapa di poin pertama ini kita harus punya iman seperti ini? Bapak, Ibu, Oma, Opa, besok, bulan depan, tahun depan semakin sulit. Di Eropa saya sudah ada kabar bahwa sekarang karena ada kepastian akan terjadi perang besar di Eropa, rumah sakit diperbanyak, para suster dokter diperbanyak, UGD dipersiapkan karena ada peperangan besar di tahun 2026 dan seterusnya dan seterusnya. Akan ada banyak bapak-bapak yang kehilangan pekerjaan karena PHK, karena sekarang pakai robot semua. Banyak nanti dipecat, kehilangan pekerjaan. Itu gampang membuat kita takut, tapi sekali lagi percaya. Saya 40 tahun yang lalu juga dapat sebenarnya Yesaya 46 ini itu sebenarnya untuk lansia. Lagunya gini. Sampai masa tuamu, aku Yesus tetap dia. Ternyata ada 4 M-nya. Dan sampai masa putih rambutmu, pertama, aku menggendong kamu. Yang kedua, aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu. Dua, aku mau ketiga, memikul kamu dan menyelamatkan. 40 tahun lalu usia saya 21 tahun belum menikah. Saya gak pernah gereja, gak pernah baca Alkitab, gak pernah doa. Saya disebut orang teman-teman saya di Sumatera, di Medan, orang Kristen kapal selam, hanya ke gereja kalau Natal. Makanya saya disebut Kristal. Terus ada tambahan lagi, kamu John, kamu Krislam. Apa itu? Kristen kapal selam. Kalau bulan Januari saya akan kelihatan, sampai Desember kapal selam saya muncul karena ada kebaktian Natal. Pada kondisi rohani seperti itu, ada 2 hamba Tuhan suami istri datang dari Kota Batu jemput saya di Kota Medan, klien saya, dengan pesan Tuhan suruh kami berdua datang naik bis jauh lewat darat sampai ke Medan untuk jemput kamu. Sekarang kamu tinggalkan mama papamu, ya berangkat jadi skotju. Saya kan bingung, saya gak rohani, gak pernah gereja. Akhirnya saya bingung, saya tiba-tiba pinjam Alkitab mama saya bukalah Alkitab dengan doa begini, Tuhan, aku gak pernah baca Alkitab, gak tahu ayat apa, tapi kata orang Tuhan bisa bicara melalui ayat ini. Bim salabim ya Tuhan, ya, yang pertama saya buka, itu yang menjadi jaminan saya boleh berangkat ke Malang. Bim salabim, kebuka Yesaya 46. Saya gak ngerti. Tuhan bilang, tadi kan kamu takut nanti kamu mau makan apa, siapa yang biayai. Baik Tuhan, dengan janji ini, jangan pernah papa mamaku kasih aku 1 rupiah pun selama aku berangkat dan sampai di Malang. Itu bertumbuh saya. Sekali saya habis duit, berarti saya berhenti jadi hamba Tuhan. Ternyata Tuhan itu baik. Karena saya masih bayi rohani, orang Kristen memang, tapi tidak pernah ke gereja. Tuhan yang pertama dia gendong saya bertahun-tahun di Pulau Jawa. Dia tanggung biaya kuliah saya, dia makan saya, sampai saya nikah. Sekolah tidak dibiayai orang tua. Kenapa? Saya bilang papa mama saya kaya, kerja di luar negeri. Saya mau buktikan jangan sentuh uang papa mama. Itu baru. Kalau saya nikah nanti saya nggak mau dibantu mertua dan juga orang tua saya. Itu baru benar-benar Tuhan panggil saya. Dan digenapi semuanya. Gendong, menanggung hidup saya, memikul. Bahkan pelayanan itu banyak sekali. Saya sudah mau dibunuh dalam pelayanan, sudah mau dihancurkan iblis rumah tangga saya. Tapi Tuhan selamatkan rumah tangga saya. Makanya saya ingat janji Tuhan terjadi dan terbukti. Dengan syarat sama seperti Yairus. Syarat dari kita bisa mengalami janji 4M ini, kata Tuhan ayat 3-nya, dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, sama syaratnya, dengarkan apa kata Tuhan. Tadi ada bisik-bisik keluar yang bilang, jangan Yairus, percuma sudah terlambat, anak perempuanmu sudah mati. Tuhan bilang, jangan dengar.
Hiraukan mereka, dengarkan aku. Jangan takut, percaya saya. Nanti ketika kita akan masuk di tahun 2026 yang lebih sulit dari 2025 ini, persiapan kita hanya iman yang sederhana. Ada banyak berita-berita yang menakutkan, tapi percaya saja. Yang setuju katakan amin. Penerapannya saya tuliskan di sini. Sampai jenis iman kita, anak kita, cucu kita, menantu kita harus melihat bukti bahwa papa mamanya kita yang rajin ke aglo, ternyata Tuhan itu setia menjaga kita. Cucu saya punya menantu tuh Islam, Muslim. Selamat datang ya Mbak Dian sama Mbak Caca, mereka dari Muslimnya di rumah ibu kerja, ibu Adi. Nah, tadi nanti saya terangkan ya kenapa kami nanti kebaktian nyanyi-nyanyi. Nanti saya terangkan di khotbah saya. Jadi menantu saya Muslim, tapi dia bilang gini, waktu mau menikah sama anak saya, Boni, saya Om itu pendeta, Jessica, saya sudah doakan anak saya harus menikah sama-sama percaya sama Kristus. Sorry Boni ya, aduh nggak apa-apa Om, ya, saya mau berteman baik sama Jessica. Tapi selama beberapa bulan dia rupanya memantau hidup rumah tangga saya sampai dia memutuskan, oh sekarang saya mau ikut Jessica menikah di GPDI bagi yang diberkatin ya. Sekarang setelah 3 tahun dia ngomong gini, Pak, sekarang pakai papa Papa keren banget. Saya dan Jessica sudah berkali-kali menawarkan papa pergi ke Israel, kami bayarin. Kami pergi ke luar negeri bayarin. Tapi kami melihat kayaknya papa sama mama itu lebih banyak duit karena pergi kemana-mana ya, naik pesawat. Terima kasih Aglo, gara-gara Aglo istri saya berkali-kali naik pesawat ke Makassar, Ujung Pandang, ke Manado, saya pernah juga ke Ambon, ke Bali, ke Bandung. Dari istri yang takut sama ketinggian, ternyata setelah dia naik pesawat ternyata enak, dia senang sekali naik pesawat. Terima kasih Bu Erni. Gak bayar loh. Makanya dekat-dekat sama Aglo, nanti saudara bisa terbang-terbang. Takut ketinggian istri saya, sekarang nggak takut, dia senang dia mau bawa pesawat. Jadi ketiga anak saya bilang, Pak sudah pergi senang, mama belum pernah ke Israel, ajak. Istri saya bilang, berapa dananya? 100 juta cukup Pak. Oh, istri saya bilang, kamu kerja siang dan malam, mama tidak akan pakai 100 juta hanya untuk kesenangan mama. Simpan duitmu, ya. Dia suruh kami ke Singapura, simpan duitmu. Dan satu kali mereka lihat kami ke Israel, kami ke Cina, mereka kamu menantu saya Muslim. Pak keren ya, Tuhannya papa itu ya. Gak ada duit tapi bisa pergi kemana-mana bawa mama, keren Pak. Itu yang saya maksud. Anak-anak kita gak perlu dikorbankan, mereka perlu pakai mata mereka melihat Tuhan yang menjaga, memberkati kita sebagai nanti sini. Saya pernah ngajar, jangan bersaksi, tapi menjadi saksi. Di Korea Selatan diajar, kalau orang ngomong tentang Yesus itu penjara. Orang-orang Buddha kalau disaksikan boleh ditangkap penjara. Jadi Yogi Cho ngajar ini, berhenti bersaksi, berhenti ngomong Yesus. Kamu cukup menjadi saksi melalui kelakuan dan kebaikanmu. Tolong oma-oma di sana antar kalau menyeberang, tolong kalau dia bawa belanja naik ke apartemen, lakukan itu. Satu kali kelak seorang oma tanya gini, nyonya, kamu kan bukan saudara, bukan keluarga, nggak kenalan, kenapa kamu setiap hari tolong oma? Di sana mereka diajar baru ngomong tentang Yesus. Jadi sebelumnya harus menjadi saksi dulu, membuat orang melihat kebaikan Tuhan melalui hidup kita tanpa bicara. Anak saya kalau saya khotbah dia nggak mau dengar, tapi dia lebih suka kalau melihat keteladanan kami. Kami bilang Tuhan Jehovah Ciri mencukupkan papa mama. Saya harus buktikan dengan izinkan mereka lihat dan lihat, bukan dengar. Anak sekarang makin diomongin kan, makin marah dia kan. Zaman sekarang dia menantikan kita orang-orang di Aglo lansia jadilah teladan soal iman kepada Tuhan. Ketiga, anak saya melihat saya kuliah tidak bayar uang dari papa mamanya, dia nurun, dia kuliah tanpa 1 sen pun kami bantu.
Kami menikah tidak dibantu oleh sama orang tua, anak saya juga turun. Dia waktu menikah tidak mau papa mama itu, dan memang juga menolongnya. Itu yang kita wariskan di hari-hari sulit ini, jenis iman yang simple, yang sederhana saja, yang percaya saja. Yang kedua, ini syaratnya. Janji Tuhan harus dipercaya yang pertama, yang kedua harus dinyanyikan, bahkan direnungkan seperti kebiasaan. Nah ini Mbak Dian sama Mbak Caca, kalian mungkin heran duduk situ, orang Kristen kok nyanyi yang gini ya. Karena nyanyian yang kami diajarkan Tuhan itu ada kuasa membalikkan keadaan. Kita baca ayatnya ya. Kebiasaan Daud bermazmur dengan nyanyian dulu. Dia bilang gini, aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan. Lagu Daud gini, kasih setiamu lebih dari hidup, ya bibirku memegahkan. Dalam kesulitan Daud nyanyi, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dan itu membuat sesuatu yang terjadi. Bila ku renungkan kasih setiamu, sungguhlah engkau penolongku. Daud punya kebiasaan nyanyi, tapi dia juga punya kebiasaan merenungkan, hitung-hitung semua pertolongan demi pertolongan. Karena satu kali kelak ketika dia diragukan oleh Raja Saul, Daud bilang begini, dia hitung, Raja, berkali-kali aku ditolong Tuhan, melepaskan aku dari mulut singa dan cakar beruang. Lagunya kalau zaman sekarang gini, berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau. Kapan kita bisa nyanyi? Kalau kita merenungkan dan mencatat, memikirkan, mengingat pertolongan dari tahun ke tahun. Kayak Oma Adi 77 tahun, harusnya ada banyak cerita tentang ini Tuhan tolong, ini Tuhan tolong. Ada lagu lama, hitung berkatmu satu-satu, ingat semua janganlah lupa. Itu kebiasaan Daud. Dia hitung satu persatu. Itu yang membuat dia tidak gentar menghadapi raksasa Filistin yang bernama Goliat. Kita baca ya, dari pengalaman Daud yang suka nyanyi itu, dia menjadi raja. Saya baca cari tadi di kamus Alkitab, dan benar dia raja yang tidak pernah kalah dalam peperangan. Karena suka nyanyi. Karena suka nyanyi. Ayo saya ajak kita baca warning di fotokopi ini. Kita baca dengan keras karena saya mau tunjukkan sesuatu cara. Baca ya, warningnya 1, 2, baca. Sebelum musuh mencuri kemenangan kita, musuh terlebih dulu mencuri nyanyian kita. Takdir kita pemenang lebih dari pemenang, tapi iblis hanya bisa mencuri kemenangan kita waktu dia tutup mulut kita supaya jangan nyanyi, kamu jangan nyanyi. Orang yang bernama Paulus tahu, dia mustahil kakinya sudah terikat di penjara Filipi, dia nyanyi. Segala perkara dapat ku tanggung, Filipi 4 ayat 3. Di dalam dia yang memberi kekuatan. Dalam kesesakannya dia gak nangis, gak nyalain Tuhan, tapi dia nyanyi mujizat. Satu kali kelak ketika pertama kali saya masuk ke kota Malang, saya mendapati kenyataan saya gak punya jemaat, gak punya penghasilan, gak punya gaji, gak ada undangan khotbah. Saya baru sadar bulan itu saya harus bayar 500 karena cicilan sepeda motor saya dan gak punya uang. Datang seorang teman saya, pendeta dari desa, bilang gini, Pak John bisa bantu saya ke Kota Batu. Ngapain? Karena sahabat dekat saya bilang, ya bisa. Ngapain? Tolong bayarkan cicilan sepeda motor saya ya. Saya harus keluar pulang. Oke. Saya tanpa sadar berangkat. Di tengah jalan baru saya, loh, ini pendeta teman saya, orang desa, bisa bayar cicilan. Saya pendeta kota nggak bisa. Saya nangis di sepeda motor saya. Tiba-tiba tuh saya nangis, mulai menyesali diri, mengasihani diri. Tuhan, berhenti, jangan nangis, nyanyi. Tuhan kasih satu nyanyian yang sangat diurapi. Nyanyi gini, ya. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Saya nyanyikan
nyanyikan dari Malang sampai Batu. Kau selalu punya jalan keajaiban bagiku. Gak ada uang, gak ada undangan khotbah, pastilah gak mungkin saya bisa bayar. Tapi nyanyian tadi mengatakan Tuhan banyak cara hanya untuk membayar cicilan kamu. Saya pulang dari kota Batu sampai di rumah tiba-tiba kering gitu. Ini pendeta John, ya tolong segera ke kantor kami di kota Batu. Ini alamat saya, berangkatlah karena ada berkat untuk Pak Pendeta. Wih, cepat sekali saya langsung berangkat. Hanya hitungan menit sampai di kota Batu. Saya lihat, loh, panti asuhan GWI Oro-Oro. Saya pikir itu rumahnya Ibu Erni. Kalau Ibu Erni pasti dapat banyak ini kan. Ini nggak panti asuhan. Salah alamat ini. Ini pasti bukan Ibu Erni. Saya masuk dan satpam bilang, Pak sudah ditunggu, masuk langsung ke kamar, ke ruangan ke ruangan kantor. Di sana sudah ada orang yang nunggu. Pak Pendeta tolong tanda tangani tanda terima. Ini amplopnya untuk Pak Pendeta. Saya cepat terima kasih keluar sampai di tengah jalan saya berhenti di bawah pohon. Saya buka lah. Enak loh saudara kalau nggak punya duit, terus tiba-tiba ngitung duit. Saya kan amplopnya ini. Tangan saya kan sudah tahu tuh. 1 lembar, 2, 3, 4, 5. Nggak lihat loh, nggak lihat. 5, masih ada 6, 7, 8, 9, 10. Waktu 10 lembar saya tahu, saya nangis menjerit. Saya nangis, Tuhan, itu panti asuhan, gak mungkin dia ngasih aku 1 juta. Tapi karena lagu tadi, itu ya. Tuhan selalu punya cara untuk menolong, termasuk panti asuhan. Biasanya kita kan nyumbang ngasih uangnya. Ini bisa loh dipakai Tuhan. Dari sekian puluh pendeta, saya terpilih menjadi pendeta yang tahun itu menerima persembahan kasih dari panti asuhan. Di Batu kan banyak pendeta miskin juga. Kenapa John Legi? Karena lagunya. Lagi. Iya. Tuhan terima kasih, bener lagu. Jadi itulah yang Bapak Ibu harus praktekkan. Pasti dalam kesusahan kita Tuhan kasih lagu dan nyanyikanlah. Karena kebenaran tadi dikatakan ada yang mau dicuri iblis, itu nyanyian Bapak Ibu. Jangan izin ya. Yang setuju kan kami? Ada selalu, ya, selalu ada ya. Satu kali saya takut sekali karena sudah bikin pesta. Anak saya bikin pesta pertama kali itu di tempat terbuka. Kalau hujan pasti habis. Tiba-tiba pagi-pagi gerimis. Mobil yang saya mau ke tempat acara sudah gerimis. Saya belum ajak nangis, nyanyi, ya kan? Kuasamu terlebih besar, ya. Tuhanku terlebih. Saya nyanyikan. Tidak jadi hujan. Hanya nyanyi, gak doa lagi. Ya, saudari bisa bayangkan kalau itu hujan habis semuanya karena nggak pakai teroknya. Itu yang Tuhan ajarkan. Ternyata kayak kau punya kebiasaan bernyanyi, merenungkan kebaikan Tuhan, itu akan mendatangkan mujizat pertolongan. Penerapannya, perhatikan fotokopi saya. Kita harus hafal, kita harus paksa mulut kita untuk bernyanyi. Di balik helm saya yakin tidak ada yang lihat air mata saya. Nyanyikan, kau selalu punya cara, kau selalu punya jalan Tuhan. Sampai di kota Batu sesuatu terjadi di alam. Praktekkan Bapak Ibu. Ketiga, ini lebih hebat lagi. D pertama dipercaya, janji Tuhan. D kedua harus dinyanyikan. Yang ketiga janji Tuhan harus dinantikan atau ditunggu. Kita baca ayat ini. Tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Yesaya 40. Inilah yang disebut pengalaman menunggu, pengalaman menanti-nantikan Tuhan. Perhatikan Abraham dapat janji tidak langsung besok, tidak minggu depan, tapi 25 tahun dia menunggu janji itu sampai terjadi. Yusuf dapat janji akan menjadi penguasa, tapi tidak langsung terjadi. Dia harus menanti-nantikan sampai itu tergenapi 13 tahun lamanya. Ada murid-murid di loteng Yerusalem. Tuhan bilang, aku berjanji akan memberikan engkau Roh Kudus, tapi jangan kemana-mana, tunggu sampai itu digenapi. Lamanya mereka menunggu 10 hari.
Itu berlaku bagi saya dan Bapak Ibu. Kita harus belajar menunggu. Tapi pertanyaannya, kenapa itu dipersamakan dengan Raja Wali? Saya terangkan. Lihat fotokopi kita ya. Fakta biologisnya Raja, fakta ilmiahnya. Bertahun-tahun kita dengar khotbah di gereja namanya khotbah motivasi tentang Raja Wali. Kayak gini ceritanya. Pada usia 40 tahun Raja Wali akan sembunyi di gunung. Lalu dia mencabut bulunya. Setelah tunggu beberapa bulan dia terbang dan sampai 70 tahun. Itu cerita motivasi. Itu gak benar. Yang benar fakta ilmiahnya, fakta biologisnya Raja Wali tidak nunggu sampai 40 tahun. Setiap tahun. Jadi kalau kayak Oma Adi sudah 77 tahun usianya, harusnya sudah 77 kali ganti bulu. Oma Ekni sudah 85 kali ganti bulu. Itu fakta ilmiah. Arti rohaninya, Tuhan mau tidak nunggu sampai 40 tahun, sampai kita lansia baru bertobat, baru ganti kelakuan. Tuhan bilang day by day, setiap ulang tahun kita harus kayak Raja Wali. Tunggu, berdiam, cabut bulu-bulu dosa yang lama, gak boleh ada lagi. Kalau masih ada sakit hati, mumpung masih dikasih umur panjang, kita harus cabut itu selalu menimbulkan rasa sakit. Kalau nggak percaya bulu kaki kita kalau ada cabut, ya bulu hidung cabut sakit. Tapi itulah pengalaman Kristen, karena Kristen itu simbolnya salib. Jadi orang-orang Kristen yang menolak rasa sakit tidak akan pernah bisa ada di surga, sekalipun dia sudah diselamatkan. Saya tidak percaya doktrin sekali selamat tetap selamat, tidak percaya. Ya. Orang harus kecuali dia bertobat langsung mati, itu pasti selamat ya. Yudas Iskariot, murid Yesus, itu saya berani yakin dia mati tidak ada di surga. Karena kalau ada orang sakit hati, benci sama orang, berkelahi, tiba-tiba dia mati, masuk surga gara-gara Kristen, nanti iblis bilang gini, Tuhan, kamu apa lupa? Ada loh peraturan bahwa hanya orang yang mengampuni akan diampuni Bapakku. Orang yang tidak mengampuni suami istrinya, tiba-tiba kena jantung, nanti itu 100% tidak ada di surga. Sama kayak kesempatan Raja Wali. Waktu kita kasih usia panjang, Tuhan mau kita sendiri yang mencabut, dan kita yang tahu apa yang lama yang masih ada, yang harus dibaharui. Tuhan akan menjemput mempelai yang dewasa dan tidak bercacat celah. Jadi nggak mungkin mempelai yang bercacat celah, yang masih suka pornografi, masih dendam, masih suka tukaran sama orang gereja, masih punya musuh, itu tidak bisa masuk surga. Karena itu motori surga yang suci dan sempurna. Tolong jangan disalahpahami. Itu pasti. Ya, ada banyak ayat yang mendukung bahwa kita harus menjaga keselamatan kita. Ya, dengan takut dan gentar, kita harus hidup dalam tidak bernoda dan tidak bercela. Caranya bagaimana? Ya itu, kita dengan Tuhan. Ini loh, koyoknya mau sakit hati Tuhan. Tak lepas Tuhan, tak lepas. Hari ini dalam nama Yesus. Sakit memang mengampuni itu sakit sekali. Mengampuni orang yang nyakiti kita. Tapi itulah cara kita bisa punya kekuatan baru dalam Tuhan kayak Raja Wali. Yang mengaku orang Kristen Raja Wali, jangan pernah menghindari pengalaman molting, ganti bulu, dan itu setiap hari. Dari usia Raja Wali 1 tahun dia ganti, naik 2 tahun dia berhenti lagi terbang, ganti, naik 3 tahun ganti. Itu Raja Wali, dan itu menggambarkan Bapak Ibu dan saya. Kita harus kayak Raja Wali. Yang setuju katakan amin. Harus rela. Dan kita yang tahu semua kesalahan, kalau kita nggak mau nggak bisa. Ya, Tuhan nggak akan tiba-tiba cabut dosa kita tanpa seizin kita. Kita sendiri nggak mau. Ada orang punya kebiasaan dosa, suka sama pornografi. Waktu diangkat sebagai diaken, dia bilang, Pak minta maaf ya, saya nggak bisa jadi diaken. Kenapa? Saya masih suka. Dia nonton bilang gitu. Kita harus rela mencabut semua kebiasaan dosa, segala hal-hal yang tidak beres dengan kemauan sendiri, dengan pertolongan Tuhan. Amin. Itu yang membuat kita sebagai lansia kayak Abraham,
kayak Yusuf, makin tua makin kuat rohnya dalam Tuhan. Itu sebabnya kalau kita nanti pas Tuhan datangnya belum ada apa-apa, tiba-tiba ada pengangkatan, hanya orang yang sudah ganti bulu berkali-kali yang akan gampang terbang nyambut Tuhan. Amin. Yang masih punya beban dosa nggak bisa, yang masih punya bulu lama nggak bisa, karena itu memang rahasia Raja Wali. Raja Wali yang menolak molting ganti bulu, dia akan jatuh kalau dia paksa terbang. Ya, bulu yang lama itu akan membuat dia nggak seimbang. Itu sebabnya dia tahu diri, setiap tahun dia punya waktu nggak terbang sekian bulan, sampai rontok semuanya, sampai satu persatu sayapnya, bulu sayap, bulu badannya tumbuh yang baru dia terbang lagi. Itu kebenaran tentang Raja Wali, bukan kayak cerita mitos tentang khotbah-khotbah motivasi yang selama ini kita dengar. Yang benar, setiap tahun kita ganti bulu. Amin. Kalau kita dikasih usia, Oma masih besok tahun depan 78 tahun, ya harus yang lama-lama Oma punya dilepas, ya. Itu syarat kalau mau terbang nanti menyambut Tuhannya di awan-awan. Ayo, ya kita lihat yang kesimpulan supaya kita hidup. Janji Tuhan itu ada syaratnya. Bilang sama kiri kanan, ada syaratnya. Ada syaratnya. Gak gratis. Kasih Tuhan gak bersyarat, tapi soal dia mau kasih A, kasih B, kasih C, ada syarat. Yang berikutnya, ada upah, ada berkat besar bila kita memenuhi syaratnya. Janjinya terjadi, janjinya terbukti. Saya tutup dengan satu kesaksian. Satu kali saya dapat Matius pasal 6. Ada kata-kata begini, soal berpakaian indah kayak Salomo, soal Tuhan mendandani bunga dan rumput di padang. Apalagi engkau, terlebih aku mendandani kamu. Saya garis bawahi karena saya paling suka begitu, didandani Tuhan. Jadi saya berarti saya nggak perlu repot beli bajunya istri saya juga nggak perlu beli baju sendiri, saya nggak perlu, karena gaji saya kecil nggak usah pikirin beli baju. Benar, berkali-kali saya ditelepon orang, Pak John, ada waktu ada di rumah, kita ke Surabaya, kemana? Dia tunjukkan mall. Di sana saya diperlu, Pak Pendeta, ini waktunya Ibu Yanti untuk didandani. Saya nggak ngerti, belum ingat ayatnya. Jadi sekarang Pak Pendeta, biarkan istri ambil sepatu, ambil celana, ambil baju. Saya yang bayar, jangan lihat harganya. Setelah belanja, ganti. Sekarang suaminya dia pakai bahasa Tuhan mau mendandani Pak John sama Ibu Yanti. Baru-baru ini di telepon lagi saya diajak ke Jakarta. Kita ke Mangga 2. Ngapain? Kamu akan didandani. Pakai bahasa ini. Dan benar, mulai dari sepatu semua gratis. Saya baru mengerti, ternyata kata-kata Tuhan tidak ada yang gagal. Ayat akhir. Dia akan dandani. Dan kabar baiknya, saya tidak pernah keluar uang untuk beli baju dan sepatu apa. Itu karena saya percaya, saya dengan sederhana kan, amin. Mari kita, rugi kita kalau jadi orang Kristen yang gak pernah berjanji Tuhan digenapi. Amin. Capek gitu. Uang kita ada kurang ya. Saya cukup percaya dan terjadi semua. Ayo bangkit berdiri. Pemain musik, kita sudah selesai. Janjimu seperti fajar. Kita mau nyanyikan lagu ini untuk merespon firman Tuhan. Berdiri bersama kami yang mau diberkati dengan firman ini, nyanyikan lagu ini. Dari chordnya baru kita mulai dari awal. Jadi begini, kenapa janjimu seperti fajar? Itu pasti seperti matahari terbit. Setiap pagi jam sekian, sunrise-nya kelihatan. Itu jaminan pastinya janji Tuhan. Naikkan yang percaya, naikkan. Janjimu seperti fajar. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar cintamu
Janjimu seperti pada pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu Tuhan, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dari awal kita tiga ku alami, ku alami kehidupan ini. Jalan mana yang harus ku tempuh, tahu ku tak mampu Tuhan, ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Ku tahu ku tak pernah sendiri. Selama Kau Allah yang menggendongku, yang menggendong kita. Tanganmu mengayunku, cintamu memuaskan. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Kami angkat tanganmu, katakan, janjimu seperti pada pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti pada pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Musik saja, mari kita berdiam diri sejenak. Saya bersyukur Tuhan memakai Aglow 15 tahun yang lalu. Saya seorang pendeta yang tidak punya jemaat, tidak punya rumah, tidak punya penghasilan, punya tanggungan 3 anak yang masih SMP. Terima kasih untuk Ibu Erni yang memakai saya tahun-tahun kesusahan itu. Cici Mijay, kami sudah 15 tahun kerjasama. Apa yang membuat saya tetap ada di Aglow? Karena saya tidak pernah lupa pengalaman saya datang ke Malang. Tapi Tuhan menggenapi janji. Ibu Erni berkata kepada kami berdua, jangan takut Ibu John, suamimu nanti akan berkhotbah di depan orang-orang besar di kemudian hari. Dan itu terjadi, saudara. Tuhan berjanji kepada saya, engkau tidak akan kekurangan, tidak akan kekurangan. Engkau tidak akan pernah meminjam 1 rupiah pun kepada orang selama kau ada di mana. Dan itu terbukti. Saya tidak pernah punya hutang 1 rupiah pun kepada siapapun. Padahal dalam keadaan tidak punya gaji, tidak punya gereja, tidak punya jemaat. Tuhan berkata, aku akan memerintahkan berkat datang. Jangan takut kalau nggak diundang khotbah. Jangan cari uang dalam khotbah. Dan itu digenapi ketika saya mentaati syaratnya. Saya berusaha rukun kepada semua. Di dunia ini tidak ada musuh saya, tidak ada pendeta yang saya hindari untuk berjabat tangan. Saya bisa salaman kepada semua orang karena saya mau janji Tuhan tergenapi. Bapak Ibu, di depan kita ada kesusahan. Kita perlu iman, percaya saja yang sederhana. Ada banyak hal-hal mustahil. Pakai mulutmu, jangan biarkan iblis menutup mulutmu. Bernyanyilah. Nyanyikan nyanyian Tuhan taruh di hatimu dan mulutmu, dan itu akan mendatangkan mujizat. Dan tunggu
seperti Raja Wali. Ada proses waktu kita tunggu, kita dibersihkan dalam pertobatan demi pertobatan. Tiap hari kita bertobat, tiap hari kita lepaskan yang lama, kita buang sakit hati, kita buang segala penghalang-penghalang doa, dan kita akan lihat terbang di tengah-tengah mustahil. Dengan lembut nyanyikan lagi janji. Yang mau didoakan supaya bisa mengalami firman sore ini, angkat tangan. Tidak usah lihat kiri kanan. Yang mau mengalami firman pada sore hari ini, biar Tuhan melihat tangan-tanganmu terangkat. Yang mau didoakan tanganmu terangkat. Katakan, saya mau mengalami Tuhan. Janjimu benar-benar terjadi. Janjimu benar-benar terbukti dalam hidup saya. Sekali lagi katakan, janjimu tidak pernah terlambat waktu penggenapan ya Tuhan. Yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, yang ku tahu ya Tuhan. Dan ku tahu betapa kasih-Mu. Kita berdoa, lihatlah Bapa di surga, tangan-tangan yang terangkat, yang merindukan, supaya janji-Mu nyata, terbukti, terjadi sungguh-sungguh. Orang lain mengalami, tapi kami juga mengalami kan Tuhan. Dan yang terpenting Tuhan, kapanpun kami dalam kesulitan, berikan nyanyian baru di mulut kami, dan kami nyanyikan seperti Paulus, seperti Daud, dan kemenangan terus terjadi. Tapi tolong juga kami yang terakhir, kami mau belajar menanti-nantikan Engkau saat kami harus berdiam diri, untuk kami setiap tahun, setiap waktu, bulu-bulu manusia lama kami, dosa-dosa lama kami cabut sendiri. Sekalipun itu menyakitkan, kami mau baru di hadapan Engkau. Kalau itu adalah syarat untuk kami melihat janji-Mu digenapi, kami mau melakukannya dalam nama Yesus. Menteraikan Tuhan, tangan yang terangkat, Engkau balaskan, Engkau berkati. Tidak ada seorang pun yang terlewati pada sore hari ini. Di dalam nama Yesus, yang percaya katakan amin. Saudara diberkati firman Tuhan. Amin. Amin. Siap untuk mempraktekkan supaya janji Tuhan digenapi. Amin. Mari berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita nyanyikan pujiannya tadi. Suka-sukamu Tuhan.
hanya ingin saudara mengenal isi hatinya. Kalau saudara mau kenal isi hatinya, rendahkan diri, ya. Jangan coba-coba mengusik orang lain. Oke, berikan karakter yang terbaik buat Tuhan, agar engkau tidak mempermalukan nama Tuhan. Ada siap di sini? Engkau sudah berapa lama menjadi Kristen, tapi mari kita berjuang untuk mencari kehendak Tuhan, bukan kehendak diri sendiri, bukan keinginan diri sendiri, tetapi keinginan Tuhan. Kalau engkau mengenal Tuhan, hidupmu pasti tidak akan sengsara. Amin. Tidak ada yang namanya kesepian, tidak ada lagi yang kekurangan. Yang ada adalah yang mau berubah karakter seperti Yesus. Amin. Semua ini tadi firman Tuhan pun sungguh luar biasa. Tetapi kalau saudara mendengar dan memperhatikan firman Tuhan, segala sakit hati itu dipakai oleh Tuhan untuk kita terima berkat Tuhan. Ya, saya mau garis bawahi tadi, Daud sebelum jadi raja, dia menangkan peperangan lebih dulu. Tetapi dia tidak mendapat sesuatu yang berharga dari Saul. Tetapi yang berharga itu datang ketika waktu tiba, Daud menjadi raja oleh karena dia tidak ngomel diproses oleh Tuhan. Hari ini siapapun engkau, saya mau katakan, Tuhan mau engkau jadi pemenang. Amin. Amin. Yes, mari kita berdoa. Terimalah berkat Tuhan. Bapa yang ada di surga, kami bersyukur untuk ibadah yang sudah menjadi berkat bagi kami semua. Kami berdoa untuk jemaat-Mu. Biarlah Tuhan memberkati, melindungi setiap jemaat dalam keluarga, usaha, pekerjaan. Tuhan memberkati masa depan mereka, dan apapun yang engkau kerjakan, Tuhan buat berhasil. Mari saudara mengangkat tangan. Haleluya, haleluya. Mari saudara, terimalah berkat Tuhan. Pulanglah, terimalah berkat dari Bapa Surgawi, anugerah kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai, menolong, melindungi kita mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Berkat dalam nama Yesus Kristus, semua yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Terima kasih. Tolong sebentar, saya mau kasih tahu ibadah pada bulan depan tanggal 10 November. Terima kasih buat kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati. Dipersilakan duduk kembali menerima berkat Tuhan. Urut garis belakang, boleh langsung meninggalkan tempat. Mengurus dan seksi-seksi diharap tinggal sebentar, jangan pulang dulu. Udah. Udah lama kan? Ayo udah bisa ya. Engkau ada, Yesus setia. Berbalik
Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Engkau ada, Yesus setia. Yesus selalu